Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan. Kali ini kita akan membahas tentang teori hierarki. Pada contohnya yaitu novel Pulang dan Laut Bercerita. Yang pertama ada kebutuhan dasar fisiologis. Maslow menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak. Pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan tentunya merupakan masalah yang terpenting apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Yang A ada kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Pada pulang, dengan semangat aku membuka-buka dapur. Ada mie, ada daging ayam dan sayur. Aku mengangguk. Vivienne segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng dan bumbu. Chudori 2012, halaman 102. Pada Laut Bercerita, kami menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur dadar dan tempe goreng. Chudori 2012 pada halaman 179. Selanjutnya ada kebutuhan pakaian. Kebutuhan fisiologis selain makan, manusia memerlukan pakaian agar memudahkannya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan mendesak dalam pemenuhannya dan diusahakan harus dipenuhi oleh manusia sebisa mungkin. Sebab bila tidak terpenuhi, seseorang akan merasa tidak percaya diri dalam menjalani kesehariannya. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan ini tidak selamanya bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Pada Laut Bercerita, kamu pakai baju dan kita makan dulu. Anjani mengusap pipiku. Chudori 2017 halaman 109. C. Kebutuhan istirahat. Kebutuhan dasar fisiologis selain makanan, minuman, dan pakaian, kebutuhan istirahat juga termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan ini adalah rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi kondisi yang membutuhkan ketenangan. Terdapat beberapa karakteristik dari istirahat, di antaranya merasa segala sesuatu dapat diatasi, merasa diterima, mengetahui apa yang sedang terjadi, bebas dari gangguan ketidaknyamanan, mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan, mengetahui adanya bantuan waktu memerlukan. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya agar seseorang dapat berpikir demi kebaikan kelangsungan hidupnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Berikut kutipannya. Pada pulang, bukankah sudah kukatakan, aku ingin pulang ke rumah, ku dikaret. D. Kebutuhan seks. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dengan pemenuhan yang mendesak untuk didahulukan. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan ini perlu pemikiran yang sehat agar dapat terpenuhi dengan baik. Paling umum, seks digunakan untuk mengacu pada bagian fisik dari berhubungan, yaitu aktivitas seksual genital. Seks di lain pihak adalah istilah yang lebih luas. Seks diekspresikan melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda atau sama dan mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran ideal, nilai, fantasi, dan emosi. Hal tersebut dialami juga tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Berikut kutipannya. Pulang, aku mulai panik, tapi darahku bergelora. Tak bisa tidak. Akhirnya, aku menjilati leher dan dadanya yang penuh keringat dan tetesan beralsake. E. Kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Pemenuh kebutuhan ini paling mendesak untuk didahulukan oleh setiap individu agar memudahkannya memperoleh ketenangan dalam mempertahankan kehidupannya secara fisik. Tanpa tempat tinggal, seseorang akan merasa terusik kehidupannya dari keadaan sekelilingnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran individu dalam menjalani kehidupannya.
seperti tidak tenang karena merasa tidak terlindungi secara fisik. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan cara apapun agar memperoleh ketenangan dalam berpikir untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dengan tujuan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar fisiologisnya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar fisiologis merupakan motivasi untuk bergerak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus terpenuhi kebutuhan yang di bawahnya. Selain kebutuhan fisik, seseorang akan mengusahakan pemenuhan sejumlah kebutuhan psikisnya agar dapat dengan mudah mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Adapun kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. A. Kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, maka dalam diri individu akan muncul suatu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menurut pemuasan, yakni kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Berikut kutipannya. Pada novel Pulang, sementara waktu, kami mendapat bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. B. Kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan antar pribadi, seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Kebutuhan individu akan rasa cinta dan rasa memiliki adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan yang berlawanan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kelompok di masyarakat. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Berikut kutipannya. Pulang, aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivienne yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap kali mengenang. C. Kebutuhan harga diri. Setelah kebutuhan dicinta dan dimiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang keempat yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Berikut kutipannya. Pulang, jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya kuhantam jadi bubur. Pada Laut Bercerita, aku tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin merasa jengkel. Mungkin mereka marah dengan reaksiku. Lalu ada kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Kebutuhan individu akan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai hasrat individu untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya, dan menjadi kreatif, untuk bebas mencapai puncak prestasi potensinya menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya, untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimiliki. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Pulang, aku rasa inilah takdir kita. Kau adalah koki berbakat yang tak tertandingkan. Belum pernah aku mendengar Jai berbicara penuh semangat seperti itu. Pada Laut Bercerita, petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga dan mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.